tangan-tangannya yang mendengar suara saya dengan baik. Welcome to IG Conference Future 2020. Selamat datang di acara perdana dari Influence Generation Jogja. Kami perkenalkan diri dulu, nama saya Noel Silalahi. Saya dari Influence Generation Jogja, GBI Miracle Service Yogyakarta. IG Conference adalah rangkaian dari acara MMBJ, yaitu menjangkau mahasiswa baru Yogyakarta. Setiap tahunnya kami dari Youth GBI Miracle Service Jogja menyambut semua teman-teman yang baru menjadi mahasiswa baru, khususnya untuk yang baru datang di Yogyakarta dengan rangkaian acara yang namanya MMBJ. Karena tahun ini ada keadaan pandemi corona, maka kita adakan IG Conference. Tapi tidak apa-apa, justru malah karena keadaan ini kita bisa menjangkau lebih banyak orang dan lebih banyak peserta yang datang pada hari ini. Walaupun secara virtual, saya percaya kita semua tetap excited, tetap on fire dalam Tuhan. Amin. Oke teman-teman, di Influence Generation Jogja, walaupun saya nggak bisa dengar suaranya, tapi saya bisa lihat wajah-wajah yang luar biasa di sini. Kami punya slogan. Slogannya itu kalau misalnya saya bilang Influence Generation, teman-teman angkat jarinya kayak gini, jempol sama kelingking, lalu teriak, "We shake the generation." Nah walaupun di kamar sendiri masing-masing, tapi nggak apa-apa, saya mau ajak kita semua buat bilang slogan IG Jogja. Nanti kita akan ulang-ulang terus selama conference ini berlangsung. Jadi kalau saya bilang Influence Generation, kalian bilang We Shake the Generation ya. Oke siap, 1, 2, 3, Influence Generation, We Shake the Generation. Wow, kencang sekali suaranya, saya bisa dengar. Oke, sekali lagi. Influence Generation Jogja, We Shake the Generation. Welcome. Nah, jadi acara Future hari ini kita akan sama-sama belajar tentang masa depan kita. Teman-teman tahu sekarang lagi kondisi pandemi. Mungkin ada yang mahasiswa baru di sini, pastinya banyak ya. Bisa angkat tangannya. Di kamera, lambaikan tangan ke kamera, bukan tanda nggak kuat tapi tandanya mahasiswa baru. Ya ada banyak mahasiswa baru di situ. Mahasiswa baru mungkin lagi panik, gimana ini Kak, aku ngadapin masa depan. Ada pandemi corona, terus sekarang keadaan makin susah, persaingan makin keras. Gimana caranya biar kita bisa yakin kalau future kita aman. Nah untuk itu kita adakan acara ini supaya kita bisa sama-sama berserah kepada Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Oke, sebelum saya mulai saya akan bacakan beberapa peraturan dulu. Yang pertama, teman-teman pastikan untuk menggunakan nama yang sesuai dengan yang registrasi. Nama yang sesuai dengan yang di-input di form registrasi. Kenapa? Karena nanti untuk workshop kami akan mengecek peserta berdasarkan registrasi di Google Form. Jadi pastikan tidak ada nama Samsung, Oppo, atau nama-nama default lainnya. Ganti dengan nama sesuai dengan registrasi. Lalu, acara hari ini akan dimulai dengan plenary pertama yang akan dilayani oleh Pastor Andi Cokro dengan tema Future. Setelah itu akan ada workshop, teman-teman memilih 3 workshop masing-masing, ada kreatif, ada leadership, ada business and career, itu dimulai jam 1 nanti. Lalu nanti sore akan ada plenary 2 oleh Pastor Raditya Oloan dengan tema relationship. Lalu untuk hari kedua besok akan ada Pastor Raguel Lewi di plenary 1, lalu akan ada workshop lagi dan workshopnya sama, kreatif, leadership dan business and career. Lalu di plenary 4 yang terakhir itu besok akan ada sesi tentang spiritual family yang dilayani oleh Pastor Andreas Dewanata dan Pastor Maria Ong. Baik, kita akan segera mulai. Sebelumnya teman-teman pastikan juga mic-nya untuk selalu dalam keadaan mute. Mic-nya selalu dalam keadaan mute dan juga kalau bisa videonya dibuka supaya saya bisa lihat wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang keren-keren. Supaya engage-nya lebih bagus juga ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk chat ke helpdesk, bisa chat ke Influence Generation di sini atau chat di WhatsApp group yang ada. Oke, sebelum kita mulai, kita akan mulai dengan praise and worship. Saya mau sapa dulu, teman-teman bisa ngasih reaction nggak? Coba di Zoom-nya ada kolom reaction, bisa kasih tepuk tangan, kasih jempol, kasih love, kasih ketawa, kasih celebration atau kasih surprise. Oke, saya mau absen satu-satu dulu. Karena kami Youth di Jogja setiap tahun itu kedatangan banyak mahasiswa baru dari Sabang sampai Merauke. 34 provinsi di Indonesia ada. Nah saya akan absen per pulau karena berdasarkan data hari ini seluruh Indonesia berkumpul di dalam room Zoom ini. Anak-anak muda yang luar biasa. Coba saya absen dulu. Yang pertama, mana suaranya yang dari Pulau Sumatera? Ramai sekali dari Pulau Sumatera. Kasih reaction, kasih jempol, kasih ketawa. Oke, itu dari Sumatera ya. Yang dari Kalimantan? Wow, oke, itu ada beberapa yang dari Kalimantan. Next, yang dari Sulawesi? Itu kedengaran suaranya ya. Oke, yang dari NTT, NTB, Maluku? Oke, masih ada beberapa. Oke, berikutnya yang dari Papua. Papua ada? Ada.
Wow, luar biasa, luar biasa. Oke, dan yang terakhir, yang paling dekat dengan posisi studio sekarang, yang dari Jawa dan Bali. Oke, banyak sekali. Welcome to IG Conference. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Yuk kita sama-sama mau puji sembah Tuhan, kita mulai IG Conference kita. Yuk sama-sama siapkan hati kita. Let's begin, this is IG Conference Future. Shalom anak muda, welcome to IG Conference Future. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, sorakan haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Sama katakan, pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Oh, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Takkan kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, katakan selamanya. Ayo sekali lagi dengan imanmu katakan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami anak-anak muda-Mu, kami berkumpul bersama-sama. Kami mau menyatakan kalau masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan.
Tidak perlu kami khawatir akan hari esok kami, karena kami tahu tangan Tuhan yang memegang tangan kami. Kasih karunia-Mu cukup buat kami Tuhan. Dalam setiap langkah di hidup kami mau terus percaya kalau Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dari awal bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan lagi katakan
katakan hari ini. Dari hari ini kami mau katakan, Kau berikan kami alasan untuk mengucap syukur. Ini Tuhan adakan, katakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi sambil angkat tangan katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau layak, mari naikkan sembah. Kau layak Tuhan, terima pujian, syukur. Selamanya kami akan menyembahmu, memujimu, memuliakanmu. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu sangat baik. Sepanjang hidup kami, You are good, You are good. Sing this song. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu dua-dua, katakan all my life
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath, With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it out. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, sing this out, come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, your goodness is running after me. Your goodness is running with my life laid down. I surrender now. I give you everything. Come on, your goodness. Sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan, your goodness is running after. Oh, your goodness. Kebaikanmu mengejar kami Tuhan. Come on, say, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness, sekali lagi, your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, sing it out. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sama-sama. I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai pujian. Haleluya. You are good. You are good. Amin. Kami tahu Kau Allah yang sangat baik Tuhan, bersyukur buat hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau sama-sama mulai IG Conference. Kami mau belajar tentang future. Kami mau belajar untuk mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau berkati Pastor Andi Cokro yang akan menyampaikan sesi pertama Tuhan. Dan sesi-sesi workshop, sesi-sesi plenary berikutnya dan hari kedua. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan materi ini, mengikuti conference ini Tuhan. Kami boleh sama-sama bertumbuh menjadi prajurit Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang siap untuk menyatakan kalau tujuan hidupnya hanya memuliakan Tuhan. Maka dari itu masa depan kami aman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mulai konferensi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin.
Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yeay. Boleh kasih reaction yang juga dong dari teman-teman. Sekali lagi welcome buat yang baru masuk, welcome to IG Conference. Kita akan segera masuk di plenary yang pertama teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk tetap pastikan mic dalam keadaan mute. Dan juga kalau bisa aktifkan video teman-teman supaya engagement kita terjalin dengan baik. Baik, kita akan segera masuk di plenary yang pertama yaitu Future bersama Pastor Andi Cokro. Dan sebelumnya teman-teman jika nanti ingin ngepost di media sosial dipersilahkan. Jangan lupa untuk tag @IG Jogja dan sertakan hashtag IG Conference Future 2020. Dan kami minta untuk teman-teman agar tidak merekam acara ini dalam bentuk apapun. Teman-teman bisa melihat di atas ada recording, itu panitia yang sedang merekam. Nanti akan ada rerunnya di YouTube, tapi mohon untuk teman-teman tidak merekam. Tapi kalau mau ngepost di IG story atau foto itu boleh banget. Baik, jika ada pertanyaan nanti terkait acara bisa chat ke admin. Dan kalau teman-teman ingin bertanya kepada Pastor Andi nanti, bisa masuk ke link yang ada di chat room. Ada di grup WA juga, linknya bit.ly/Q besar, N kecil, E besar, F besar, Future. Q&A Future, ada linknya di chatroom, bisa masuk dan masukin pertanyaan di Slido. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan sapa, sudah ada pembicara kita di sini. Selamat pagi, Shalom Pastor Andi Cokro. Selamat pagi. Yeay, Shalom. Thank you banget. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya boleh panggil Ko Andi kan? Kamu cepat banget dari main gitar udah sampai di sini. Iya, tadi ganti bajunya cepat gitu. Oh, ganti cepat banget ya. Good man, I love the worship. Ya, thank you very much. Iya, oke. Kak Andi juga pakai baju temanya sama kayak tema acara hari ini. Future. Yeay. Facial. Iya. Merchandise. Baik, nanti saya kalau ke Jakarta saya bakal cari hoodie-nya seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya akan bacakan profilnya dulu. Teman-teman sudah pasti tahu, tapi saya akan bacakan lagi. Pastor Andi Cokro merupakan lead pastor dari GBI Grow Center Jakarta, Grow Center Church. Pastor Andi juga merupakan ketua Departemen Media Digital Badan Pekerja Harian BPH Sinode GBI. Pastor Andi sangat passionate dalam membapai generasi muda dan menggerakkan generasi muda untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Kristus. Saya pernah ke Grow Center Church, luar biasa sekali, sangat deep, sangat relevan, sangat-sangat intimate sekali dan what a wonderful experience. Dan saya melihat dari tahun ke tahun pelayanan Pastor Andi sangat luar biasa khususnya bagi anak-anak muda. Jadi dia adalah salah satu orang yang paling kompeten untuk berbicara tentang future kepada kita hari ini. Baik, oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan persilahkan pada Ko Andi untuk memimpin kita dalam doa sekali lagi dan langsung membuka dan menyampaikan materi. Silakan Ko Andi. Oh, thank you so much. Yuk kita doa sama-sama. Biar pengurapan worship itu terus berjalan walaupun musik sudah berhenti. Aku cuman feel Holy Spirit is so great. Roh Kudus tuh lagi memeluk banyak engkau yang sedang melihat saat ini. Saya rasakan ada beberapa yang ketakutan, berapa kamu yang sedang bingung melihat future, melihat masa depan saat ini. Izinkan buka hatimu sebelum saya bicara. Let the Holy Spirit, biarkan Roh Kudus yang mulai bicara sama engkau. Wow, haleluya. Because Holy Spirit yang buat Andi yang mau diaborsi, buat Andi yang nggak bisa khotbah, buat Andi yang gagal, buat Andi yang mau bunuh diri berkali-kali. Dan aku bisa berdiri di depan ini karena ada roh Allah dalamku. Dan roh Allah yang ada dalamku ada dalam saudara, ada bersama dengan saudara. So don't be afraid, jangan takut. Tuhan, kami mulai conference ini, kami dedikasikan hari-hari ini untuk bertemu dengan Engkau. Kami mendengar banyak dari pembicara, tapi kami ingin berjumpa dengan Engkau. Urapi hambamu, I'm nothing without you. Aku gak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan virtual buat saudara. Haleluya. Wow, saya lihat banyak dari pulau-pulau, dari kota-kota, desa, dan dari pelosok-pelosok Nusantara. Saya honor banget bisa diundang di Influence Conference dengan judul Future pada hari ini. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh Praise and Worship, terima kasih Tuhan. Sudah tahu nggak itu diciptakan Pak Johan, itu buat my wedding. Jadi saya masih ingat banget kita lagi rekaman, saya dulu anggota simfoni yang jadul, bukan simfoni yang sekarang. Simfoni yang jadul, saya mau married dengan istri saya dan Pak Johan adalah teman baik, mentor saya yang luar biasa dan
Dan saya ingat dia cuma ciptakan lagu itu in 5 minutes. Karena dia tahu my love story, pergumulan saya dengan istri saya. Dan saya ingat waktu itu Pak Niko yang akan nyanyikan lagu itu untuk pertama kali di album wedding saya. Dan lagu itu terjadi, terima kasih Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan. Dan saya boleh kutip lagu itu sebab hari ini conference ini boleh diadakan. Syukur bagi Tuhan. Dan tadi saya sampaikan, saya baru 5 tahun mengembalakan Growth Center Church, gereja yang saya dedikasikan menjadi rumah untuk berbagai generasi. Bukan hanya muda, tapi semua generasi. Saya percaya bahwa rumah yang sehat adalah rumah lintas generasi. Bukan hanya, kalau rumah isinya orang tua semua, ada rumah jompo. Kalau rumah isinya cuma anak-anak saja, itu yatim piatu. Rumah yang sehat adalah seperti rumahmu. Ada opa, ada oma, ada orang tua, ada cucu, ada bayi, bahkan semuanya bisa get along, semuanya bisa rukun damai. Walaupun di meja makan ada yang makan pizza, ada yang makan rawon, ada yang makan roti, ada yang makan pecel. Ya, saya tahu semua yang mungkin sukanya macam-macam tergantung usianya. Ada yang junk food sampai yang healthy food. Tetapi di rumah nggak ada yang berantem karena cuma beda. Nah saya akan mulai hari ini. Itulah kenapa saya mulai satu gereja yang saya bilang, yang tua terimalah yang muda, toleransilah, jangan lagu-lagu yang terlalu bule, jangan terlalu cepat. Semua punya tempat di rumah dan saya rumah Tuhan. Tuhan suka pakai analogi rumah karena itulah gereja rumah Tuhan. Dan saya akan membawakan plenary session hari ini dengan judul Future. Semua orang sedang melihat masa depan. Dan saya pernah bawakan materi yang sama ini di satu conference yang hampir sekitar 1.500 gembala sidang. Dan saya coba membagi seorang yang cuma baru 5 tahun, saya tahu, tapi mereka bilang, panitia bilang, Pastor, bagikan apa yang what do you think about future, apa yang akan terjadi ke depan ini. Bahkan sekarang di masa new normal, di masa yang pandemi ini, orang-orang, dan saya suka sekali bahwa dalam masa-masa pandemi ini, semua hal yang lagi ditanda tanya besar adalah future. Ya, semua orang bingung masa depannya gimana. Gereja lagi bertanya, ini gimana nanti kau udah mulai balik lagi nggak orang? Gimana caranya? Penumpangan tangan gimana? Nggak boleh bersentuhan. Ya kan, masa nyanyi gimana? Harus pakai masker. Semua orang selalu bertanya, what's gonna happen with the future? Semua orang tanya, gimana masa depannya? Semua orang sedang bingung. Bagaimana ini cara masa depan generasi ini yang di lockdown, yang nggak pernah keluar. Bayi-bayi lahir di zaman ini, future-nya gimana? Bahkan banyak orang mulai kehabisan dan di PHK, kehabisan uang. Krisis ekonomi akan sangat-sangat besar, resesi yang melanda Indonesia dan dunia. Semua orang tanya, what's gonna happen with the future? Saya ingat 2 tahun yang lalu saya ada di Upper Room Israel. Dan I'm so excited. Saya lagi excited banget untuk serving the generation. Saya berikan bahkan 5 tahun lalu saya tinggalkan company saya tinggalkan posisi saya presiden director di holding dan di 30 companies. 5 tahun lalu, I dedicate myself untuk generasi ini menjadi seorang gembala, seorang pastor full time dan saya melayani. Di tengah-tengah saya excited dengan gereja, tiba-tiba saya merasakan Tuhan seperti merebuke. Rebuke itu seperti gak cuma negur tapi marah. Dan saya tersungkur di loteng atas Yerusalem itu karena saya mendengar audible suara Tuhan berkata, aku kehilangan kedalamanmu dengan aku. Oleh sebab itu, ini yang saya mau sharekan. Kalau saya boleh share screen sebentar, saya akan berikan judul sharing saya hari ini. One second. Saya akan berikan judul New and Deep. Masa depan adalah mengenai new and deep. Baru dan dalam. Karena waktu itu, saya sangat asik dengan new generation. Semua kita suka hal yang baru. The new normal hari-hari ini bicara depan
titik kamera ini menjadi something new yang normal hari-hari ini. Melihat tanda mic di garis merah sudah wajar bagi kita. Padahal sama aja lu bilang, jangan ribut gitu, sama aja. Tapi kita, bahkan ada orang yang trauma loh. Saya sempat doain ada anak-anak muda yang trauma lihat itu tanda mic merah dicoret gitu ya. It's true. Karena dia rasakan di keluarga nggak pernah dengerin, sekarang di Zoom disuruh diem juga begitu ya. Jadi serba salah. Dan semua orang sedang embracing new. Bukan rahasia lagi, banyak gereja-gereja mulai berkompetisi siapa yang mempunyai penemuan yang baru, bagaimana cara yang baru, dan semua orang, tapi saya percaya baru is good, I love new. Tetapi baru bukan hanya mengenai baju baru, cara yang baru, teknologi yang baru, LED. Banyak semua orang mulai, anak-anak muda mulai pikir, wah kalau nggak ada LED itu bukan baru, bukan generasi baru. Salahnya kita, baru ini terperangkap cuma di baju. Tahu nggak sekarang bahwa classic is a new hype. Classic is the new future. Everybody, semua sekarang suka koleksi mobil-mobil klasik. Vespa, ya Jogja ini paling banyak. Saya ini juga penggemar Vespa klasik, saya sedang cari. Dulu sebelum masa pandemi ini Vespa klasik, seperti saya Vespa Darling, itu yang lagi number one sekarang. Jadi kalau mau cari duit, cari di Jogja Vespa Darling. Dan telepon WA saya langsung saya beli begitu. Vespa Darling sebelum pandemi harganya paling banter yang bagus cuma 20 juta. Itu pun udah orang nggak mau nawar karena terlalu mahal. Sekarang bisa ditawar langsung, nggak pakai ditawar, langsung bisa dibeli dengan harga 180 juta. Sudah bisa bayangkan? Classic, old. Seringkali kita langsung apa-apa, terjadi Bratayuda di pelayanan, di persekutuan, di rumah bahkan. Apa-apa mama jadul, old. Hey guys, future seringkali ada melakukan yang dulu dilakukan lagi. Saya percaya itu jawaban saya. Future sometimes doing something in the past. Lakukan lagi yang dulu. Sekarang orang-orang semua suka klasik. Padahal dia nggak pernah tahu. Tapi saya lihat ada satu anak muda kemarin, jemaat saya. Baru umur 20 tahun. Dia tahu banget Vespa klasik. Sampai bahkan detailnya. Dia tahu. Karena saya lagi bangun Vespa juga. Satu lagi dia mulai kasih tahu. Pastor ini skrupnya tahun 61 itu ada kembangnya. Jadi dia kembalikan kondisi saya seperti tahun 61. Pastor akan lihat a brand new 1961 Vespa. Itu anak muda, mereka excited untuk menciptakan kembali something old. Satu kali di rumah saya, memang saya selalu menjadi rumah yang penuh dengan kemerdekaan, saling ngomong, dan terjadi seringkali antara saya dan anak saya juga worship leader, anak saya juga worship leader, bilang lagunya terlalu ini, tapi saya ingat suatu waktu anak saya menyanyikan lagu yang begitu lama, lagu himne, Turn your eyes upon Jesus, pakai gitar doang, nggak pakai drum, nggak pakai jungle, nggak pakai apa, dia pakai gitar doang. Turn your eyes upon Jesus. Dan yang tua-tua tiba-tiba merasa merinding karena lagunya yang dinyanyikan. Di gereja tiba-tiba orang nangis karena seorang anak muda. With the old song. Tapi yang penting with the new anointing. Nah itulah seringkali kita pikir kita hanya meributkan new and old. New sama old itu cuman selera. Tapi masalahnya, ini problemnya. Banyak orang pecah gereja, banyak orang ribut di pelayanan, banyak orang hanya mementingkan yang penting gua hype, yang penting gua new, yang penting gua ikut mainstream lah begitu loh. Ya semuanya sepedaan, gua sepedaan, semuanya apa lagi pakai baju ini, gua ini, padahal beliau belum tentu suka, belum tentu bisa goes. Tapi itulah orang yang hanya ingin keep up dengan mainstream atau new. Tapi saya percaya old and new cuma selera proses. Dan old belum tentu jelek, new belum tentu baik. Tapi yang paling penting new adalah mengenai relevan. Adalah menjawab kebutuhan.
Relevan artinya nyambung. Relevan bukan artinya modern loh. Relevan artinya nyambung. Apa yang kamu sampaikan itu bisa dimengerti enggak? Bisa menjawab kebutuhan atau enggak? Itu yang lebih penting. Karena yang baru belum tentu bisa menjawab kebutuhan. Yang lama seringkali karena sudah di reset bisa lebih menjawab kebutuhan. Karena pastor selalu berkata bahwa metode bisa berubah, tapi prinsipal tetap sama. Metode itu apa? Packaging. Metode itu packaging kita, luarnya. Metode bisa berubah, tapi prinsipalnya tetap sama. Katakan amin. Tetapi yang nggak boleh hilang. New, jadi nggak jadi masalah ya. New, old, itu cuma selera. Tetapi yang sering kali, yang Tuhan tegur saya, kita anak-anak Tuhan, generasi baru ini, kita kehilangan kedalaman. Yang saya sebut dengan depth atau deep. Sehingga saya bawakan future adalah kita akan melihat apa saja. Bisnis yang new and deep. Nah deep ini apa nanti saya, karena deep bukan hanya mengenai, mungkin saya pikir wah deep ini kata-kata rohani. Enggak. Saya akan jelaskan deep ini apa. Anak muda, anak Tuhan, yang akan dipakai Tuhan adalah anak yang new, dia bisa relevan, dia bisa menjawab kebutuhan, tetapi tetap punya kedalaman. Dan seringkali inilah yang kita lupakan, bahwa kedalaman itu penting sekali. Kalau engkau ingin melihat yang tidak mengerti mengenai future, Daniel 2 ayat 22. Dianya ini huruf besar, Tuhanlah, yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah, kalau engkau ingin mengetahui future, well good, kamu belajar, kamu ada di Jogja untuk kuliah, galilah ilmu sebanyak mungkin. Daniel penuh hikmat kok di Babel. Jangan anti untuk belajar, justru kamu harus lebih punya excellence untuk belajar. Tapi di semua hal yang kamu bisa pelajari di universitasmu, ada sumber dari segala macam hikmat. Ada sumber yang buat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih cerdas, membuat dia bisa mengubah undang-undang bahkan Babel, yaitu Tuhan. Dan Daniel berkata, dia bersaksi, Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang unpredicted, yang gak terduga, future-nya, dan yang tersembunyi. The Message bilang, He opens up the depth. Saya suka kata deep ya. Dia yang membuka kedalaman. Tells secrets. Ya, banyak orang sedang, ayo dong bocorin future ini gimana. Kalau kita bisa tahu rahasia masa depan, cuman Tuhan. Dia membuka kedalaman, sesuatu yang dalam, sesuatu yang gak dimengerti orang. Tell secret. Sees in the dark. Dia melihat dalam kegelapan. Karena dia mengeluarkan terang itu. Ada 4 hal yang saya akan jelaskan apa yang Tuhan maksud dengan kedalaman atau depth itu. Yang pertama, kedalaman berkata mengenai kedewasaan atau maturity. Anak muda belum tentu kekanak-kanakan. Orang tua belum tentu dewasa. Semakin tua orang seringkali dia makin seperti anak-anak. Tapi saya pernah nggak saudara melihat anak-anak muda? Saya banyak menemukan hari-hari ini. Saya tuh sebulan sekali saya bicara dengan my teens, dengan my youth. Anak-anak umur 19, 18, 17. Cuman mau dengerin, kemarin di Zoom rame banget. Saya bilang gini, kasih tahu pastor, gereja apa yang kamu mau 10 tahun ke depan. Tell me satu tempat, kalau misalnya kamu ngajak teman-teman ke gereja itu nggak kayak orang ogah-ogahan. Kalau kita ngajak ke gereja, misalnya nih orang teman kita bilang, lo mau kemana lo? Gereja lah. Gitu. Artinya lu tuh nggak yakin tempat lu itu seperti Disneyland gitu. Kalau orang mau ke Disneyland atau ke tempat dugem lah, yang anak-anak dunia itu suka, pasti, man, let's go dugem, ayo dong, ini asik banget, DJ-nya apa? DJ masih ada nggak tahu di zaman gua sih. Tapi lagu-lagunya asik, man, atmosfernya. Kalau kita tahu, kita pasti mau memberitahu.
pasti mau ngajak orang. Nah banyak orang nggak mau ngajak orang kenal Kristus. Karena mungkin lu juga nganggap Kristus is not cool. Gitu. Nah disinilah seringkali kita perlu punya kedewasaan. Orang dewasa nggak cuma makan apa aja, dia harus mengerti sungguh-sungguh. Saya ketemu banyak anak-anak muda yang dan saya kaget loh. Anak-anak muda itu saya tanya, nggak bilang, oh pastor, gerejanya harus semua ada PlayStation, gerejanya harus ada burger di mana-mana, pizza di mana-mana, gerejanya harus pakai laser, gerejanya harus pakai hidrolik, orang-orang terbang mungkin. Semua waktu saya tanya, jawabannya begini. Kami mau coba punya rumah yang kami diterima. Yang dimana kesalahan bukan fatal, tapi kesalahan itu memang gak baik, tapi kami bisa diterima. Kami mau satu rumah yang orang bisa jujur, bisa bilang aku gak suka, bisa bilang aku suka. Saya kepingin rumah yang pastornya gak pencitraan, tetapi bisa bilang aku lemah, aku gak punya kekuatan. Karena banyak orang-orang yang dengan pencitraan. Anak-anak muda ini kepinginnya reality show. Ya di YouTube sekarang yang kau lihat setiap hari, kenapa? Cuma lihat orang yang real. Padahal belum tentu real juga, tapi rasanya real. Waduh, gimana ngikutin selebriti, gimana dia makan ini, apa so real. Dan saya lihat anak-anak muda ini, walaupun mereka muda, tapi saya bisa melihat mereka itu begitu deep. Ya, seringkali saya bilang sama istri saya, wah ini anak dalam banget, depth banget, deep banget. Itu berarti apa? Dewasa. Ya kalau kita seringkali bilang, dia dalam. Saya percaya itulah yang disebut dengan dalam leadership ada disebut dengan leading up. Yaitu yang junior bisa memimpin yang senior. Bukan karena umur, tetapi karena kamu punya karakter maturity. Akan banyak the new companies yang akan menjadi barometer. Tetapi mereka bukan hanya startup yang buka dan tutup lagi. Perlu kedewasaan. Orang dewasa itu perencanaannya panjang. Nah itu kita belajar lagi, nanti saya akan mungkin lain lagi. Bisnis apa yang punya sifat maturity. Banyak bisnis tutup hari-hari ini karena nggak punya kedewasaan atau kemantapan dalam keuangan. Nggak ada visi, nggak ada misi, pokoknya apa aja deh perusahaan. Itu artinya orang yang dewasa, dia punya goal, dia punya visi. Ya, sampai itu kita lanjutkan. Ini kata telios. Telios artinya adalah dewasa. Dan kata telios ini berarti selesai, perfect, full grown. Dan ini yang Paulus katakan, yang Paulus katakan di ayat yang berikut ini, di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang telios, sempurna. Jadi kata sempurna di sini, ini disamakan dengan mature. Jadi Paulus berkata, kamu harus tahu kehendak Allah bukan cuman yang baik, yang berkenan, tetapi sesuatu yang sempurna. Yang sudah dipikirkan, yang sudah direncanakan, yang keluar dari kedalaman dan kedewasaan. Dan inilah yang saya percaya seringkali orang new tapi nggak punya kedewasaan. Pokoknya yang baru gua beli. Sehingga sekarang kamarmu penuh dengan baju-baju yang kamu nggak pakai. Tapi orang dewasa, dia suka yang baru tapi dia bisa mempertimbangkan keuangannya, lemarinya cukup nggak, cocok nggak buat badannya. Itu orang dewasa, nggak cuma dibeli aja. Maturity itu dibutuhkan oleh gereja hari-hari ini. Bahwa kamu baru, tetapi kamu perlu kedalaman, perlu dewasa, perlu menjadi sempurna. Dan saya suka sekali The Message, ini lebih menjelaskan ayat ini secara langsung. Ya, saya suka banget, baca pelan-pelan ya. Don't become so well adjusted to your culture. Ya, jadi jangan gampang langsung ngikut sama budaya yang modern.
that you fit into it without even thinking. Yang kamu nyebur, yang kamu langsung ini culture man, tapi kamu nggak mikir. Ya, dikatakan jangan jadi ngikutin culture yang kamu nggak tahu. Instead, tetapi fix your attention on God. Ya, kamu tujuan matamu hanya kepada Tuhan. You will be changed from inside out. Orang dewasa itu bukan tampangnya yang dewasa. Maturity dari dalam keluar. Orang tampangnya tua bisa kayak anak-anak. Tetapi ada orang yang tampangnya muda karena inside-nya matang. Inside-nya mature, dia akan keluar. Readily recognize what he wants from you. Kenali apa yang Tuhan mau lewat engkau. Dan langsung quickly respond to it. Responkan itu. Unlike the culture around you. Tidak seperti kebudayaan di sekitar engkau. Always dragging you down its level of immaturity. Ini Paulus bilang, kebudayaan di sekitarmu adalah punya tendensi membawa kamu tidak dewasa. Immaturity. Menarik kita turun menjadi anak-anak yang gak dewasa. Ya kan? Apa? Fast food. Ya. Semuanya minta cepat. Pokoknya kalau nggak sekarang, nggak new nih, nggak ini, maunya sekarang. Kita nggak mau nunggu, pacaran nggak mau nunggu, ya kan? Kita maunya mau ekspres, maunya cepat sekarang. Ya kalau pesan GoFood, ya kan? Abangnya diteror, bang sudah di mana, mas sudah di mana, ya kan? Diikutin terus, maunya cepat. Ibu-ibu aja tahu ada yang namanya slow cooker, bro, sis. Slow cooker itu enak, makin empuk. Jangan makan buah yang dikarbit, kelihatannya merah, bagus, dimakan kecut. Jangan cepat-cepat kawin, begitu kawin muntah nanti. Ya kan, mending kita ini yang penting itu bukan cepat lambatnya, dewasanya. Sudah matang belum dagingnya? Sudah matang belum? Sudah sempurna belum hubunganmu? Mature itu penting. Ya, jangan cuma beli gereja beli ini, semua niru, Hillsong dipindahin ke Jogja gitu. Oh, pokoknya kayak gini pastor. Jangan, dewasa. Budaya Hillsong belum tentu sama dengan budaya Jogja. Sana bisa ngomong Inggris, di Jogja mungkin bahasa Indonesia lebih mantap gitu. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu suka bahasa Inggris, tapi kalau yang dilain orang Indonesia nggak ngerti ngapain? Dewasalah. Karena worship adalah membuat orang bisa ikut nyanyi tentunya. Itulah dewasa. Dikatakan God brings the best of you. Tuhan akan membuat yang terbaik. Develop well-formed maturity in you. Waduh, saya suka sekali apa yang Paulus katakan hari ini. Bagaimana telios, bahasa Ibrani itu yang dipakai dewasa atau mature itu adalah mengenai hal yang sempurna, yang komplit. Kalau kita mau yang paket komplit, kita akan sungguh-sungguh mau mengerti. Bahkan di Mazmur 34 ayat 9 nggak ada di saudara, dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Kecap dan lihatlah, ini perlu waktu untuk merasakan seperti itu. Kita lihat mature terjadi karena buahnya. Kedalaman perlu dirasakan. Saya percaya kamu nggak bisa untuk langsung melihat orang itu dewasa atau kedalaman seseorang itu perlu nggak bisa ekspres, nggak bisa instan, nggak bisa go food. Kamu perlu merasakan dulu. Perlu waktu untuk bergaul dengan seseorang. Untuk merasakan dia itu dewasa. Kedalaman itu bisa dirasakan pertama dari buahnya. Kalau saya pinjam analogi pohon, maka yang disebut dengan telios atau mature atau sempurna bukan cuma pohon itu berakar, bukan cuma bertunas, bukan cuma berdaun, bukan hanya berbunga, tetapi telios atau maturity atau kedalaman sebuah pohon yang seringkali kita dilukiskan sebagai pohon, sebagai anak Tuhan, itu adalah waktu dia berbuah.
Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Aku berkata kepadamu, Allah menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ini yang Tuhan mau. Dewasa, kamu menghasilkan buah. Dan buah apa yang nggak usah Lukas 3 ayat 9, kapak tersedia pada akar pohon dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kedalaman penting, karena berbuah penting, karena percuma yang kamu bangun hidupmu kalau kamu nggak dewasa, kamu nggak mature, kamu nggak berbuah. Galatia 5, 22, 23. Kalau teman-temanmu bisa merasakan 9 buah ini, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, penguasaan diri. Lihat, semuanya ini gak ada yang bicara mengenai relevansi yang artinya modern, tetapi inilah kedalaman. How about your love, your joy? Apa sukacitamu cuman karena di permukaan atau dalam, damai, sejahtera, kesabaran, semua. Hasilkanlah semua itu, karena gak ada hukum yang menentang hal itu. Dan saya percaya kita akan sampai poin yang kedua. Kedalaman berkata mengenai keintiman. Dan kedalaman, keintiman itu akan membawa kita ke dalam ketenangan. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka pikir mereka sudah intim dengan gurunya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Yesus di kapal mereka. Tetapi mereka justru panik. Karena Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kedalaman dibutuhkan waktu kita bisa intim. Kalau kamu kenal seseorang, dan ingat perlu waktu untuk bisa mengenal seseorang, maka kamu bisa tenang. Kamu bisa tahu siapa yang bersama dengan kamu. Tapi lihat para murid ini, gurunya ada di kapal mereka. Tetapi mereka jadi tidak tenang, malah panik, malah menyalahkan gurunya. Sebab itu Yesaya mengingatkan dengan bertobat. Tinggal diam, kamu diselamatkan. Tinggal tenang bro. Percaya aja, terletak kekuatanmu. Ada satu kisah yang saya suka beritakan mengenai Charles Blondin tahun 1859. Dia adalah seorang akrobatik pertama yang melintasi air terjun Niagara di Toronto tanpa, cuman hanya dengan penyeimbang. Yaitu tiang penyeimbang itu tanpa diikat. Semua orang berkumpul karena dibilang ini orang crazy banget, ya kan? Ini orang crazy banget, dia berani, semua orang deg-degan waktu dia mulai melewati angin, dia udah mulai mau miring-miring, tapi akhirnya dia bisa lewat di sana. Semua orang tepuk tangan itu dia sampai di sana. Dan dia bilang, saudara percaya nggak kalau saya bisa ke sini, saya bisa kembali. Semua orang bilang, percaya. Come on Charles, you can do it. Karena dia udah pernah lakukan. Nah kalau kamu percaya, saya bisa balik. Dia bilang, Charles bilang, siapa yang mau saya gendong, ikut dengan saya ke seberang. Nah disitulah semua orang bilang, diam semua, ngabur. Oke. Gue baru kenal lu 5 menit. Ya lu bisa ke sini. Tapi untuk mempercayakan hidup gue di dalam gendonganmu, gak gampang bro. Enak aja, gue gak tahu lu siapa gitu kan. Ini gak pakai. Dan tiba-tiba ada seorang yang masih muda diangkat tangan. I'll do it. Aku mau. Oke, jam. Semua orang bilang, lu gila anak muda. Lu masih punya pengharapan. Dan sudah lihat itu ada anak muda yang gendong dia. Dan Charles yang sudah cukup usur waktu itu, dia mulai gendong anak muda ini dengan cengar-cengir. Ayo come on. Ayo nyebrang. Dan dia terus orang-orang semua deg-degan karena ini 2 nyawa nih bisa mati. Begitu sampai di ujung, semua orang gak ngerubunin Charles, semua orang ngerubunin anak muda ini. Dia bilang, kamu gila amat sih. Kamu kok bisa tenang cengar-cengir seperti itu sih? Kamu kok bisa rasanya begitu gak ada takutnya? Well,
Pertama, Charles itu babe gua katanya begitu. Ayah saya katanya. Gua tahu dia banget pertama karena gua lihat dia itu setiap hari latihan. And I know my dad itu perfectionist. Dia nggak akan pernah gagal. Dia latihan terus. Kedua, he is my dad. Dia tuh ayahku. Seorang ayah tidak akan mencelakakan anaknya. Kalau dia nggak yakin, dia nggak akan suruh saya naik. Dan saya percaya itulah yang dibutuhkan ke depan, the future. Bukan cuma uang, tetapi keintiman. If you know your God. Seperti Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan akan bertindak. Dalam masa-masa pandemi ini, kekuatan dan berani bertindak adalah keinginan orang di future. Daniel bilang umat yang mengenal Allahnya. As simple, bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya backingan, bukan orang yang punya pabrik. Karena semuanya bisa hilang semalam, tapi Allah nggak pernah bangkrut. Allah nggak pernah tutup toko. Allah everlasting God Almighty. Wow, berikan tepuk tangan virtual semua. Saya khotbahnya terlalu emosi depan kamera, kayaknya bingung kalau nggak ada yang kasih respon begitu. Haleluya. Ini kalau kalau offline gue udah altar call kali sekarang. Gue terlalu emosi. Well, poin itu saya percaya kamu dapat lah. Ya. Bertobat, tinggal tenang. Karena intim ini perlu. Orang yang intim. Dia juga lihat seperti anak muda ini, lihat air terjun, lihat bahaya. Tapi dia tahu yang jalan sama dia adalah Tuhan. Kalau kamu jadi bos nanti, akan ada krisis, akan ada apa-apa di manajer, ada masalah. Tapi karena kamu tahu intim, kan kamu bisa tinggal tenang dan percaya. Penting banget, bukan hanya new-nya, tapi kedalaman adalah keintiman. Semakin dalam, semakin tenang. Saya percaya, yuk, future adalah akan muncul anak-anak muda yang sungguh-sungguh dewasa, mature. Yang kedua, intim, dekat, yang kenal Tuhan. Hosea 6, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang ketiga, kedalaman berkata mengenai kestabilan, stability. Deep berkata mengenai stability. Fondasi untuk gedung yang semakin besar perlu fondasi yang semakin dalam. Saya dulu bangun mall di Manado, maka fondasinya besar-besar, nggak kelihatan memang ditanam, tapi semakin tinggi hotel ataupun gedung, semakin harus dalam. Karena apa? Supaya ada kestabilan. Di Manado itu gempa bumi hampir seminggu sekali. Sehingga gedung itu perlu untuk dibuat stabil. Dan saya ingat pada waktu itu perlu direncanakan punya fondasi yang stabil. Saya percaya kedalaman memerlukan juga konsistensi. Di Wahyu 2-2. Ini sudah akan belajar. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul. Tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ini Wahyu 2, ini berkata semua tahu inilah suara Tuhan teguran untuk jemaat di Efesus. Dikatakan, oh kamu rajin, lu pokoknya berbakti gak ada celah deh. Lu pokoknya semua absensi, melayani youth, melayani musik, ciamik lah semuanya begitu ya. Tapi, dan bahkan engkau sabar menderita namaku, engkau tidak mengenal lelah. Oh jadi dipuji terus nama Tuhan. Tapi ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, semula. Terus lagi supaya saya bisa jelaskan lebih baik. Sebab itu ingatlah dalam kamu jatuh, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula kamu lakukan. Jika enggak demikian, aku akan datang kepadamu mengambil kekidian tempatnya jika engkau tidak bertobat. Perhatikan ayat 4 dan 5 tadi. Kalau ayat 5 tadi bertobatlah, lakukan lagi. Ayat 4, semula. Jadi begini, hal kedalaman adalah
kestabilan. Stabil adalah gini, kamu harus konsisten. Tuhan bilang seringkali di future, lakukan lagi apa yang kamu lakukan di masa lalu. Bukan berarti kita jadi orang jadul, tetapi itu prinsipnya tidak boleh berubah. Prinsipnya tidak boleh berubah. Worship, lagunya bisa berubah. Tetapi ingat, worship adalah untuk membawa orang ketemu dengan Tuhan. Bukan membawa orang ketemu dengan WL. Bukan supaya WL-nya followernya banyak. Bukan. Itu prinsip. Itu yang harus kamu lakukan lagi. Makanya kamu harus ingat. Yang dulu belum tentu jelek. Justru lakukan terus. Konsisten. Saya belajar dari Bapak rohani saya, Pak Niko. Sejak 88 saya melayani dengan beliau. Setiap kali Bapak rohani saya itu cuma bilang ini, Bapak. Dari 88, itu saya kan dekat karena melayani dengan dia, itu ada air mata selalu di air. Dan sampai hari ini, kalau saudara ada kesempatan duduk di sebelahnya Pak Niko, setiap kali dia cuma bilang, Bapak, konsisten, air mata itu ada. Itu gak mudah. Banyak orang sudah diberkati, sudah jadi pemimpin, jadi orang yang besar, dikenal. Dulunya itu dia gak lakukan lagi. Dulunya doa puasa, dulunya itu baca firman, dulunya rendah hati, dulunya menjadi lemah lembut. Sekarang gak dilakukan lagi. Orang yang dalam adalah orang yang stabil dalam arti konsisten. Ada sesuatu yang berubah. Kalau namanya packaging berubah itu biasa, tapi ada sesuatu yang di dalam tidak boleh berubah. Dan saya percaya yang keempat, saya harus cepat. Yang terakhir, kedalaman adalah mengenai impact, dampak. Dan ini yang saya mau tutup seperti ini. Bahwa apa yang dunia butuhkan bukan cuma tampak, tapi dampak. Catat ini. Banyak orang-orang hari ini karena sosial media, filter. Semua orang pusing sama tampak. Semua orang punya face app supaya lebih muda, lebih tirus, lebih kurus, lebih gak ada jerawat. Semua orang concern dengan penampakan, dengan apa yang di luar. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mulai pencitraan. Yang penting gue kelihatan harmonis sama keluarga di depan. Tapi gak ada yang tahu dalam. Kedalaman bicara mengenai dampak. Perusahaan jangan cuma keren di luar. Wah keren di kertas. Tapi harus berdampak dong. Berdampak pada yang kerja, dampak ke customer, dampak ke negara, dampak ke perekonomian. Karena di dunia itu cuma ada dua macam orang-orang yang pertama adalah wealth producer atau yang menghasilkan kekayaan, atau wealth taker atau menghisap kekayaan. Itu dua negara, cuma dua dalam ekonomi. Nah, kebanyakan negara-negara yang bangkrut karena kebanyakan orang cuma menghisap, tidak bisa memproduksi. Orang yang dewasa, orang yang dalam, dia bukan cuma tampak tapi berdampak. Dan saya percaya kalau ada kata deep impact, ya kan? Wah, deep impact itu seperti ini. Kalau orang yang jago-jago silat, ya kan, dia hajar, gitu ya. Oh nggak ada luka, tiba-tiba malah muntah darah, begitu ya kan? Karena lukanya di dalam. Kedalaman berkata mengenai dampak. Nggak kelihatan dari luar, nggak perlu ditepuk tangani, nggak perlu berbunyi. Karena orang nggak perlu bunyi, orang perlu bukti. Buktikan saja. Saya percaya inilah the future. Orang akan, orang capek lama-lama dengar bunyi doang. Orang mau bukti. Orang akan melihat bukti. Nanti orang akan capek dengan cuma pencitraan. Karena orang yang pencitraan biasanya cuma followernya sebentar. Oh kelihatan aslinya ditinggal. Karena apa? Gak ada impact. 1 Samuel 16 ayat 7. Karena orang seringkali inilah, semua tahu ceritanya, saya gak usah baca ya. Tetapi orang suka tampak. Pemilihan raja pun Israel dulu, Samuel juga terjebak. Tuhan bilang jangan pandang tampaknya, parasnya, perawakan. Aku telah menolak, bukan dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat
hati atau kedalaman bahasa asli. Yang di dalam ini Tuhan lihat. So, anak-anak muda, mahasiswa, para pelajar, para hamba Tuhan dari segala macam pulau, biarlah kita hari-hari ini lihat Daud. Daud mungkin tampaknya kayak anak kecil, baju sirahnya Saul kegedean, ya kan? Semua orang nggak ada yang, semua dibilang underdog. Ngapain lu kesini? Kakak-kakaknya bilang meremehkan dia. Nggak ada, semua orang menertawakan dia. Bahkan Goliat pun menertawakan dia. But Goliat pun jedar, kena deep impact langsung, mati dengan satu kali langsung. Itu nggak perlu, Daud nggak perlu cerita-cerita, Daud nggak perlu menyombongkan diri. Bukti itu berbunyi sendiri. Jadi jangan kejar bunyinya, tapi kejar buktinya. Bukti itulah, ya. Semua kecap nomor 1 sampai dirasakan begitu. Jangan cuma bilang, oh aku hebat, buktikan. Buktikan ke orang tuamu yang ada di kota, membuktikan kepada pastor-pastormu. Jangan cuma bunyi, tetapi buktikan. Kamu bisa humility, kamu bisa menjadi orang yang menjadi berkat. Matius 5 ayat 13. Saya percaya inilah dampaknya. Kamu garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan. Ingat, garam gak penting tampaknya. Ya kan, garam, orang gak pikir, oh garamnya harus warna pink. Garamnya harus warna keemas-emasan. Gak ada yang peduli. Mau buluk kayak apa. Tapi garam, orang beli, orang suka karena apa? Dampaknya. Dampaknya apa? Makanan jadi lebih enak, lebih bisa dinikmati. Ya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itulah dampaknya. Kamu terang dunia seperti kota di atas gunung. Jadi kalau kamu cuma sembunyi, kamu nggak akan berdampak. Dikatakan kamu seperti garam yang bisa berdampak kalau kamu bisa merasakan. Tetapi kamu juga harus bisa menjadi terang dunia. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah terangmu berdampak atau bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. I'm done. Wow. Tetapi kalau saya boleh simpulkan, Pastor, bisa bawa pulang ke rumah kata misi. Future adalah misi. Ke depan ini kita akan belajar bukannya new-nya. Nanti akan saya suka banget Raditya. Dia a new pastor dengan follower yang begitu banyak, ratusan ribu orang, dengan new style yang bisa menjangkau new generation. I love the new thing, tapi jangan lupain yang Ko Andi cuma pesankan. New itu gampang dipelajari. New kita memang harus lakukan relevansi, tetapi jangan lupa kedalaman itulah yang akan dilihat. Apapun yang kamu lakukan, ingat misi ini. Apapun yang kamu suami, harus suami yang mature, wanita, istri-istri yang mature, seorang mahasiswa yang mature. Jangan cuman belajar nyontek, itu nggak mature. Tapi maturity itulah ke depan. Kalau kamu orang yang dewasa, kamu aman masa depan kamu. Jangan pikirkan masa depan. Seringkali orang musikin, aku berhasil atau tidak berhasil. Kamu jadi dewasa aja, itu udah impact masa depan kamu. Intim. Supaya apa? Kamu nggak terombang-ambingkan, tenang, intim. Kenalilah sungguh-sungguh Tuhan. Kedua, stabil. Jangan gampang diombang-ambingkan dengan angin mencobaan. Stabil, konsisten, lakukan terus. Kalau belum sampai, terus belajar, terus konsisten. Michael Jordan harus latihan berkali-kali, berjam-jam. Tiger Woods harus pukul bola 1.500 bola per hari sebelum dia mencapainya. Konsisten, Bang. Konsisten. Dan dia melihat future-nya is bright. Dan dampak itu perlu. Percuma. Semua bunyi kalau tidak ada bukti. Dan saya percaya inilah doa pastor buat kalian semua. Jadilah generasi yang melihat future is bright. Dengan menjadi
orang yang punya misi. New and deep. Let me pray. Bapa, saat ini aku berdoa. Boleh gak semua tutup mata dalam 30 detik ini? Mungkin kamu udah kehilangan kedalaman. No wonder kamu gak melihat masa depan. Kamu kehilangan kedalaman. Dulu yang kamu lakukan, kamu gak lakukan lagi. Dulu saya ini orang yang begitu intim. Dulu saya ini orang yang begitu suka doa. Tapi sekarang enggak. Future adalah lakukan lagi. Lakukan lagi apa yang dulu kamu lakukan. Karena kamu bisa melihat masa depan yang gemilang. Dan Tuhan, aku berdoa saat ini. Lewat conference ini. Akan muncul anak-anak muda yang berdampak. Bukannya di kampusnya. Bukannya di gereja yang, tapi Indonesia akan mengalami dampak. Seperti yang Russell Evans dari Planet Shaker lakukan. Jutaan anak-anak muda akan bangkit. Untuk melayani bangsanya. Tidak seperti yang sebelumnya. Dengan gairah, dengan dampak. Saya percaya inilah generasi yang ditunggu-tunggu. Kamu bukan generasi yang kalah. Kamu bukan generasi yang tertolak. Tapi kamu generasi yang new and deep. Kamu yang baru. Tapi kamu juga dalam Kristus. Terima kasih untuk waktu ini. Berkati sepanjang hari ini. Semua pembicara yang ada di dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada panitia. God bless. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus teman-teman. Yang diberkati Tuhan boleh kasih reaction, kasih angkat jempolnya. Mau di kamera, mau di reaction juga boleh, silakan. Wow, luar biasa. Thank you Ko Andi, I'm really blessed. Yes, Satu pesan yang sangat powerful. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar kok. Supaya mungkin teman-teman bisa lebih mengerti lagi, lebih diberkati lagi. Ada beberapa pertanyaan juga. Ko Andi, mungkin saya perlu jelaskan juga tentang Yogyakarta. Jogja ini kota pelajar. Kita punya lebih dari 100 universitas, perguruan tinggi dan kampus, dan ini dikenal sebagai kota transit kok. Jadi setiap tahunnya di kampus saya sendiri, Universitas Gadjah Mada, itu masuk 100.000 mahasiswa. Itu baru satu kampus. Dari Sabang sampai Merauke semua datang ke Yogyakarta. Belum kampus-kampus yang lain, jadi kira-kira itu, kampus saya 10.000, totalnya itu bisa 100 sampai 200.000 mahasiswa baru datang ke Jogja setiap tahun. Dan dalam 3 tahun mereka akan lulus, mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Nah, tapi bagi mahasiswa baru ini, banyak dari mereka yang ketika sampai di sini, dulunya mungkin mereka deep, mereka berapi-api, mereka aktif melayani. Ketika sampai di sini mereka nggak ada orang tua, mereka nggak ada komunitas rohani, nggak ada yang pengawasan dan penjagaan mereka. Mereka kehilangan sense of deepness-nya, bahkan kecintaannya sama Tuhan kok. Nah, bagaimana menurut Ko Andi untuk para mahasiswa ketika mereka nanti di sini ada peserta beberapa dari umum yang sudah mahasiswa tua, angkatan tua, tapi lebih banyak lagi ada mahasiswa baru di sini yang sekarang masih di kota masing-masing. Mereka belum bisa ke sini karena pandemi, Januari nanti baru akan ke Jogja. Nah, pesan dari Ko Andi untuk mereka ketika sampai ke Jogja supaya mereka tetap new and deep, tetap stabil, apa pesan dari Ko Andi Cokro? Wah, saya suka banget. Gini, kenapa yang nyetir mobil harus orang dewasa? Ya, makanya SIM ada nggak dari umur 11. Walaupun udah ada orang bisa nyetir umur 11, tapi cuman boleh umur 17 tahun. Karena sudah dewasa, dianggap sudah dewasa. Begitu. Walaupun banyak juga orang yang punya SIM, tetap aja nerobos gitu kan. Jalur busway, nggak ada polisi. Itu orang yang nggak dewasa menurut saya. Nah kalau kamu cuman takut sama polisi, ya, kamu nggak dewasa. Kalau kamu cuma takut kalau ada orang tua, kamu cuma ke gereja kalau ada kakak rohani, you are not mature process. Disitulah kita harus membuktikan kenapa kita diizinkan untuk ada di luar sana, jauh dari orang tua. Mungkin ada yang homesick, ada yang kepingin. Kamu diizinkan supaya apa? Kamu bisa mandiri. Ya, bukan berarti kamu bebas, merdeka. Bro, kalau kamu cuma cari merdekanya aja. Masalahnya bukan mengenai merdeka. Bisa nggak kamu menghandle kemerdekaan? Itu masalahnya. Banyak orang dikasih kunci mobil. Bisa nggak make sure mobilnya nggak tabrakan? Banyak orang dikasih kunci mobil. Merdeka, nyetir, jedar, malah mati dia. Begitu. Nah itulah yang saya mau katakan bahwa disinilah kita harus kembali jadi orang dewasa. Orang dewasa bisa tahu. Dia tahu ada makanan enak memang, tapi micin semua. Dia akan pikir, ini satu waktu saya akan stroke gitu.
Ini makan babi semua begitu ya. Enak sih, tapi lihat nanti akan darah tinggi, gula segala macam. Bubble tea segala macam. Orang yang dewasa, dia suka, oke sedikit gak apa-apa. Tapi dia tahu dia harus jaga kesehatan. Jadi tadi yang Pastor bilang, kalau kamu mau yaitu menjadi stabil, jadi orang yang dewasa. Ya, bisa menjaga diri kamu sungguh-sungguh. Saya percaya keintiman itu muncul karena ada kestabilan. Ya, perlu waktu untuk terus. Memang bukan berarti Pastor bilang bahwa nggak akan ada masalah. Tentunya kamu akan dicobai. Ya. Tapi kalau orang mau intim seperti Yesus, maka dia akan mengutip selalu firman Tuhan seperti ada tertulis, seperti ada tertulis. So back to the Bible. Kuncinya kamu harus baca Alkitab. Disitulah kamu tahu untuk mengatasi semua pencobaan. Tapi tadi Pastor bilang tadi, saya udah jelaskan, be mature aja. Kamu bisa dipercaya nggak? Jangan sampai orang tua tiba-tiba memulangkan kamu gitu kan. Kan sayang. Begitu. Jadilah dewasa. Jadilah orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, oleh orang tua, oleh sesama. Gitu dong. Thank you, wow, luar biasa. Keep mature teman-teman. Sampai di sini pastikan kita bertambah usia, tapi juga kita juga pastikan kalau kedewasaan kita juga bertambah. Maka dari itu kami bikin acara ini teman-teman. Kami percaya 3 tahun, 4 tahun di Jogja, kalau teman-teman di sini bisa semakin dibikin dewasa, semakin deep, semakin dibentuk. Nanti kalau lulus balik ke kota masing-masing, teman-teman bisa jadi dampak. Indonesia bisa ngalamin lawatan Tuhan. Indonesia bisa Gini, berdampak. kalau saya boleh ya, tambahin sedikit. Sering kali kita tuh waktu pindah ke kota baru, kita kan dulu misalnya nih kamu kamu udah jabatan kamu WL, kamu udah pemimpin youth. Di sini gue cuma jadi usher bro. Gue di sini cuma jadi nyiapin kabel. Gak apa-apa. Jangan sombong. Gini loh, kita memang perlu dari bawah dulu. Hati hamba itu yang paling penting. Nah banyak orang sering kali, nanti deh gue lihat-lihat dulu deh. Gue mau cari gereja yang paling persekutuan yang paling fit. Ya, menurut saya begini, begitu sampai di Jogja, selesaikan semua housing, universitas, langsung cari komunitas di mana kamu bisa dijaga. Langsung, jangan lihat cuman yang gereja yang gede kecil itu urusan nanti. Yang penting kamu harus punya rumah langsung. Kalau nggak bahaya, kamu nggak ada tudung, dan itulah iblis bisa nyerang kamu. Ya, karena banyak orang saya lihat begitu pindah kota, nantilah saya masih shopping around 1 minggu 2 minggu yang biasanya melayani 1 2 minggu 3 minggu melayani, bablas anginnya langsung. Gak bisa, langsung hilang, langsung kena macam-macam. So, saya nasihatkan yang baru langsung cari komunitas. Emang jangan langsung mau sibuk, selesaikan dulu prioritasmu, tapi mulai ada komunitas tertanam di situ. Ya, jadi jangan sombong-sombong lah. Pokoknya ditawarin apa aja. Gulung kabel, yes. Jadi usher, yes. Jadi tukang parkir, yes. Gitu. Yang penting melayani Tuhan. Amin. Ya, sekarang nggak cuma gulung kabel kok, bisa accept peserta di Zoom. Kayak gitu, bisa share screen. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman bahkan sekarang karena keadaan kayak gini, sebelum kalian ke Jogja kalian udah bisa cari keluarga rohani. Udah bisa cari komunitas rohani. Dari kota masing-masing sudah dipersiapkan. Oke, kita akan masuk di pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Slido. Ya ini kok, ini menarik. Bagaimana membagi waktu antara pelayanan di gereja dengan jadi berkat di kampus atau di pekerjaan? Nah di kampus deh, fokus di kampus. Kenapa seakan-akan hanya bisa memilih salah satu antara gereja atau kampus? Oke, pertama adalah tentukan prioritasmu dulu. Kamu sekarang ini apa? Dan saya percaya yang penting itu bukan melayani pelayanan Tuhan atau pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan. Itu nomor 1. Jadi yang penting hubunganmu dengan Tuhan tidak boleh dinomor 2-kan. Nomor 1, intim itu nomor 1. Nah, kamu di sini sekarang buat apa? Ingat, melayani pekerjaan Tuhan ya itu harus keluar dari kelebihan atau kelimpahan. Kamu nggak bisa memberikan kalau kamu nggak punya. Kalau kamu nggak punya waktu, kamu nggak bisa berikan waktu. Kalau kamu nggak punya sesuatu yang kamu baca firman Tuhan, kamu nggak bisa bagikan firman Tuhan. Ya, jadi sebab itu lihat. Prioritas kamu adalah menjadi pelajar. Jadi menurut saya gini, jangan kamu sukses pelayanan di gereja dan kamu gak lulus jadi mahasiswa abadi. Ya. Jadi menurut saya di sini melayani Tuhan nomor 1 dalam arti hubungan pribadimu. Kedua, kamu harus fokuskan dulu.
Nah kalau kamu lihat jadwal semester ini gini, terus komitmen gereja ternyata tidak bentrok, ambil komitmennya. Jangan kamu ambil komitmen gereja dan kamu korbankan kuliah kamu. Itu saya selalu katakan kepada anak muda saya. Makanya saya di gereja saya itu turnover, artinya gini, pergantian posisi itu cepat. Karena ada pos-pos di mana orang harus direlakan untuk istirahat dulu. Baru sekolah baru, mungkin baru menikah, baru punya anak. Mungkin ada kematian yang baru ditinggal untuk kematian. Ada bukunya, saya bisa bagi nanti ke panitia artikelnya, ada angka barometernya. Dan orang-orang seperti itu sebaiknya diizinkan untuk istirahat dulu. Jangan langsung, karena mereka akan butuh fokus untuk hal itu. Nanti setelah mereka udah mulai ritmenya dapat, mereka baru oh ternyata aku masih punya kelimpahan, aku masih bisa kok atur waktu, aku nggak akan merugikan prioritas utamaku. Jadi itu yang saya percaya. Begitu juga dengan waktu kamu bekerja, kamu jadi seorang ayah, jadi seorang suami, kamu harus melayani. Pertama ada melayani Tuhan, kedua melayani keluarga, ketiga kamu apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu full time, yes kamu harus melayani dulu. Tapi kalau kamu pelajar itu proses ketiga. Keempat, baru kamu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bukannya melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan always number one. Jadi menurut saya dibilang pilih dua-duanya bisa iya, bisa tidak. Kamu yang bisa menjawab. Dan kalau orang mature dia tahu. Dia bilang oke, terlalu banyak. Dan orang yang dewasa dia berani nggak hanya janji. Dia bilang, sorry Kak, Pastor, saya nggak bisa ambil ini. Tapi jagain rohani saya ya. Saya tetap mau di mentor. Itu yang penting. Bukan melayani. Banyak orang yang melayani akhirnya cuma jadi burn out dan tidak seimbang. Itu yang lebih bahaya. Wow, itu menarik ya, luar biasa, luar biasa. Jadi melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, be mature, know your priority. Dan walaupun kita tidak pelayanan di gereja bukan berarti kita tidak di mentor. Itu jawaban yang luar biasa sekali. Baik, kok ini masih ada pertanyaan yang seputar kehidupan di kampus. Hari-hari ini di kampus banyak value orang-orang tentang Tuhan yang semakin berkurang. Bahkan dari dosen juga. Belum lagi culture teman-teman di sekitar. Gimana bisa tetap deep dengan Tuhan dengan tuntutan di sekitar yang seperti itu? Ya, kamu harus belajar Alkitabmu. Sekarang ini, saya bilang new and deep, karena banyak anak-anak muda sekarang cuman tampangnya melayani keren, tapi nggak berakar di firman. Saya pun bertobat dalam hal itu, dan saya sekarang menggerakkan love the Bible, read the Bible. Kami ada Bible study malam, saya pun ikut belajar dengan Tracy Trinita, dengan Apologetika Indonesia. Saya pun belajar terus. Karena saya percaya kita perlu berakar untuk deep dalam firman. Karena kamu nggak akan bisa memberi kalau kamu nggak punya. Saya selalu bilang, banyak kita begitu ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan. Lama-lama kita jadi ateis beneran. Karena di luar sana, banyak orang-orang yang kegerakan ateis, yang nggak percaya Tuhan, yang meragukan Tuhan, yang nyinyir sama gereja-gereja dan segala macam. Kalau kamu nggak berakar dalam firman, saya percaya orang akan gampang mengomong-ambingkan. Nah itulah kedalaman kita ditunjukkan bukan cuma dengan jam terbang, tetapi dengan buahnya. Orang tahu banget kok. Ya. Orang pertama akan gangguin kamu. Wah, dong, ngerokok sebentar, apa gini, apa. Udahlah. Nah, kalau kita dewasa, orang dewasa itu bisa bilang no. Nggak cuma yes. Itu dewasa. Kita bisa bilang, ada saatnya, oke, gua teman, kalau lu ajak gua makan, gua temenin. Tapi kalau ajak dosa, no. Nah, di situ orang bisa melihat, wah lu beda. Ini anak dalam banget. Ingat Zakaria 3, satu waktu ada 10 orang akan mengerubungi engkau, memegang jubahmu berkata, tunjukkan jalan. Karena apa? Mereka melihat bukti. Mereka melihat kedewasaanmu. Jadi akan selalu, karena kamu garam, kamu taruh di kegelapan, kamu akan dikelilingi sama serigala. Jangan takut, karena terang adalah terang. Tidak pernah bisa sembunyi. Garam kalau nggak mengasinkan, jadi tawar, nggak akan diinjak. Sebab itu, keep jadi garam, keep jadi terang. Ya, jangan pernah kendor. Amin. Wow, luar biasa teman-teman. Berakar di firman. Dig deeper into the word of God. Ini juga menjawab pertanyaan ya, ini yang baru masuk. Bagaimana menghadapi orang-orang yang memberikan
pengaruh toksik, orang-orang yang mempengaruhi buruk, bikin kita far sama Tuhan. Itu tadi, berakar dalam firman, gali terus firman Tuhan. Wow, luar biasa, luar biasa. Masih tentang pertanyaan di kampus kok. Nah ini tentang nanti, future yang jangka lebih panjang lagi. Banyak dari anak-anak muda yang selama di kampus mereka misalnya ikut jurusan ini, tapi sebenarnya they still don't know masa depan mereka mau kemana dan mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak terlalu enjoy dengan jurusan mereka. Jadi kalau di Jogja kasusnya itu banyak yang ketika lulus ditanya mau kemana, nggak tahu Kak. Yang penting ke Jakarta dulu, nanti cari kerja di sana and let God do the rest kayak gitu. Tapi malah jadi jadi lontang-lantung atau nyari ke sana kemari dan nggak tahu ujungnya itu mau kemana. Nah bagaimana dengan yang seperti ini kok supaya kita bisa tahu visi ke depan itu bagaimana? Well, that's good. Sebab itu kamu perlu punya benar-benar kestabilan, ya, konsistensi. Kamu perlu karena gini, orang yang dewasa itu tidak langsung dia harus tahu misalnya mau makan apa, dia lihat ini isinya apa sih. Nggak makan tabrak aja. Sebab itu saya percaya di sini, jangan ikut mainstream. Ya, semua lagi ambil IT karena startup lagi ini. Jangan jadi pengikut, jangan jadi follower, tapi jadi leader. Ya, memang bukan berarti kita menjadi anti mainstream yang lain pakai celana hitam, kita celana merah gitu. Bukan berarti jadi nyentrik, tapi seringkali kita ngikut orang tanpa kita pikir. Ya, tadi itu seperti Roma 12 ayat 2 yang the message. Tanpa mikir udah masuk jebur aja. Ya udahlah, banyak yang ngantri ini pasti enak. Belum tentu, ya kan? Seringkali kita cari makan lihat ratingnya gitu kan, yang paling ya kita cuman suka yang heboh-heboh. Nah perlu kamu pelajari. Nah saya melihat beberapa anak muda saya mulai, kita juga ada makanya di komunitas saya kita mulai ada bimbingan. Saya undang businessman yang mulai mentoring anak muda ini sehingga mereka bilang jangan, ada berapa major baru yang bagus ya, semacam seperti fashion management. Dulu orang kadang, tapi sekarang itu dibutuhkan. Ya, mengenai content maker, mengenai hal-hal food industry. Ke depan itu akan banyak dibutuhkan mengenai pengentasan kelaparan, makanan yang lebih sehat, higienis dan lebih bisa tahan lama, itu karena akan terjadi. Karena sudah tahu makan dan minum semua pun yang itu kalau kita bisa lihat future wahyu, baca wahyu akan terjadi banyak. Seperti kalau sekarang semua farmasi naik, farmasi company stoknya harganya naik karena vaksin yang sekarang ini semua orang begitu dengar KLB buat naik, karena itulah mereka bisa mengantisipasi. Tapi jangan cuma ikut-ikutan, dan saya percaya passion adalah senjata yang baik. Kamu temukan, makanya jangan langsung udah sekarang memang udah mendingan melambat daripada terlambat. Kalau kamu merasakan ini bukan passion kamu, jangan lakukan. Kalau itu passion kamu, kreativitas akan muncul. Kalau kamu cuma terpaksa, kamu nggak akan keluar kreativitas. Tapi kalau kamu punya passion, belum diajarin pun kamu udah tahu secara natural, tiba-tiba kayak punya feeling, ini nih harusnya gini. Karena kamu punya passion. Ya? Seperti orang yang suka masak, dia tahu tapi dia pegang-pegang aja berapa bumbu. Orang bilang, lu tahu nggak? Tahu, pokoknya gue kayak berasa karena dia punya passion. Nah, gitu loh. Sebab itu jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma ikut mainstream, kenalilah dulu. Yang penting kamu punya, selama ada passion, ya kamu survive. Karena orang saat ini, orang-orang kerja itu lihat kalau selama kamu punya semangat dan passion. Karena passion, kalau kamu punya passion, kamu akan mendalami, kamu akan belajar, kamu akan baca bukunya, gitu. Kamu akan menggali karena kamu punya passion. Jadi penting sekali menemukan passion kamu itu apa, baru kamu bisa berjalan. Go ahead. Wow, luar biasa. Tentukan passionnya ya. Wah, nah ini menarik juga, baru masuk. Biasanya banyak yang baru lulus juga bilang, oh saya nggak mau jadi karyawan, saya nggak mau kerja sama orang. Apalagi pakai embel-embel, kita anak-anak Tuhan, kita harus buka lapangan pekerjaan baru kayak gitu. Kalau Andi sendiri ini kan seorang businessman juga yang luar biasa. Kalau zaman sekarang itu kok dia nanya apakah kita lebih baik memang betul bisnis saja, nggak usah jadi karyawan, atau bagaimana cara cari tahu kalau kita nggak apa-apa gitu, apply kerja di sana sini dan segala macam. Sekali lagi. Baik, ini saya suka banget. I love to answer this.
Secara ideal tentunya punya usaha sendiri itu lebih baik ya kan, karena kamu lebih bebas waktu, kamu bebas menentukan, bebas ide. Secara kulit semua orang bilang entrepreneur atau punya perusahaan sendiri, usaha sendiri itu adalah number one. Are you sure? Dalam masa-masa pandemi krisis resesi ini, tanya sama yang entrepreneur, pusingnya luar biasa. Tapi orang yang digaji ya memang bisa di PHK, tapi mereka punya lebih security karena tetap digaji. Ya, tetap punya paling enggak perusahaannya, payroll-nya ada. Tapi sudah lihat orang-orang yang punya usaha sendiri. Saya itu hampir tiap hari doain orang, the entrepreneurs, sakit kepala. Karena apa? Nah di sini makanya nanti sebetulnya kalau sekarang agak panjang, saya punya kelas entrepreneurs karena saya selalu punya visi bahwa anak muda memang dalam Tuhan yang dibilang betul kita membuka lapangan pekerjaan itu harus seperti itu. Tetapi banyak orang cuman mau hasilnya, nggak mau prosesnya. Proses penting. Yusuf jadi pengurus lumbung itu dari Perdana Menteri, dia perlu lihat proses belajar di situ. Nah, engkau juga perlu persiapan. Kerja sama orang lebih baik kadang-kadang untuk belajar dulu. Oh, gini, caranya gini. Serap yang banyak. Jadi kalau kerja sama orang, itu belajar, curi ilmu di situ. Ya, jadi menurut saya, mana yang lebih ini, dua-duanya baik selama waktunya baik. Sehingga kamu mulai lihat kesiapan kamu, ya kan? Kalau kamu belum punya knowledge, kamu belum punya pengetahuan mengenai usaha, jangan coba-coba. Karena kebangkrutan atau kejatuhan itu membuat trauma. Banyak orang akhirnya bukannya nggak punya kemampuan, tapi nggak punya keberanian untuk usaha karena pernah bangkrut, pernah gagal. Susah loh untuk mengembalikan keberanian kembali untuk berinvestasi atau entrepreneurship. Susah sekali gagal. Makanya seperti burung itu terbang sendiri, dia perlu di-guide, diajarin dulu. Nah, kerja sama orang itu adalah baiknya di situ belajar disiplin, belajar on time, ya kan? Sehingga waktu kamu udah mengerti ini, dewasa kamu dapat kerja sendiri tetap on time. Ya, banyak orang seringkali usaha sendiri nggak bangunnya telat. Ingat, bangun telat ya kamu kehilangan keuntungan, kehilangan kesempatan, ya kan? Ya pakai ayat lagi, Tuhan mengasihi orang yang dikasihnya pada waktu tidur, gitu kan? Itu bukan, itu kamu nggak intim, kamu nggak tahu ayat itu, gitu loh. Ya, itu artinya adalah orang yang bersandar pada Tuhan, gitu ya. Yang dikasihinya yang penting, gitu loh. Bukan yang tidurnya, gitu, yang dikasihinya yang diberkati, bukan yang tidurnya. Ya, jadi itulah. Jadi menurut saya jangan ya yang bagus ya kamu harus jadi Yusuf yang memimpin sendiri. Tapi jalan ke sana, Yusuf perlu jadi anak buah dulu di Potifar. Yusuf perlu ngerti banget rasanya untuk difitnah politik, kantor, segala macam. Dia survive gak di penjara melawan rival juru anggur, juru roti. Dia sanggup gak itu? Dan disitulah hikmatnya dia terjadi. Jadi jangan anti lah, jadi karyawan yang jangan cuma mediocre, jadi pegawai of the year, employee of the month, gitu loh, ya, yang dipromosi terus, itu harus begitu. Ya. Setelah siap, entrepreneur, gitu, bro. Wow, luar biasa. Jadi bukan dikotomi palsu ya. Either kita cuma bisa pilih satu, karyawan seumur hidup atau bisnismen seumur hidup. Enggak, bisa jadi karyawan dulu terus belajar. Terus pakai ayat tadi kalau lebih parah lagi kalau udah tidur terus gak dikasihi lagi ya. Tuhan memberikan berkat bagi yang tidur. Oke tadi. Oke, ini ada pertanyaan yang relate juga. Apa tanda yang paling spesifik bahwa pribadi, skill atau potensi kita sesuai dengan passion? Dan apakah antara visi dan pekerjaan akan selalu relate? Passion dengan pekerjaan mungkin. Ya. Saya pernah ajarin ini. Passion adalah sesuatu hal yang kamu mau lakukan tanpa dibayar. Itu tandanya passion. Jadi kamu suka walaupun nggak ada, mungkin kamu nggak dapat uang, tapi kamu karena passion, itu tanda yang pertama. Kedua, dari orang-orang sekitarmu yang tahu kamu. Mereka tahu, kalau Noel mah nyanyi aja buat orang geblak begitu misalnya gitu kan. Oh dia udah passionnya banget. Jadi saya lihat kamu bisa melakukan tanpa mau dibayar, orang-orang lain yang mengconfirm, dan naturally kamu bisa merasakan begitu mudah
bagi orang susah, bagi kamu kayaknya idenya tuh gampang. Itu ya passion, ya. Saya percaya, saya nggak buat catatan saya pernah ngajar soal ini mengenai passion dan talent. Saya ada beberapa, saya ada 3 itu yang saya ingat, ada 5 sebetulnya, tapi 2 lagi saya saya lupa. Karena saya udah lama nggak ngajar kelas mengenai passion dan talent. Tapi saya ingat itu, kalau orang lain mengkonfirm, orang lain sekitar kamu, kedua kamu mau lakukan tanpa dibayar, ketiga akan menjadi mudah bagi kamu. Karena passion itu mudah, membuat kita lebih gampang berkreativitas. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup personal gini kok. Kok Andi juga dikenal sebagai bisnismen yang luar biasa. Bagaimana bisa juga luar biasa menggembalakan dan juga seorang bisnismen? Ya. Iya. Jadi begini, kalau luar biasa mungkin, sorry ya, I'm nothing, I'm still masih banyak. Karena saya tahu passion saya tuh sejak saya bertobat, saya tahu I will be pastor full time, itu saya udah tahu. Saya tahu banget dari nafasnya Tuhan yang masuk dalam hidup saya tahu banget one day. Karena saya umur 11 tahun, semua orang lagi main-main pakai apa, Batman, berkayal jadi Superman, Spiderman. Saya berkayalnya jadi pendeta. Saya pakai dasi, saya pakai ada kayak mimbar-mimbaran, saya lip sync khotbahnya Yeremia Rim. Saya lihat ini anak dari kecil, passionnya emang di situ. But saya tahu, tapi saya adalah anak laki satu-satunya di keluarga. Dan saya tahu saya harus, saya ingat Pak Arifin, salah satu mentor saya, Timotius Arifin bilang, Yesus itu jadi tukang kayu dulu, Andi. Saya tahu begitu dia ngomong, I know. Dan saya nggak menyesali, walaupun saya susah menjadi businessman. Saya tahu. Dan saya menjadi full time pun, karena akhirnya saya melihat begini, nggak fair buat company untuk tetap bayar saya. Karena waktu itu setara saya udah bilang begini, 3 tahun sebelum 2015, setara saya udah bilang, Pak, Bapak ini meeting-meetingnya lebih banyak meeting gereja daripada meeting perusahaan. Dia mulai kasih, karena dia selalu kan evaluasi schedule saya. Bahkan meeting perusahaan bisa di gereja. Saya karena di antara meeting gereja saya harus keluar, saya baru meeting perusahaan. Waktu itu saya di Senayan City, kan di restoran, di bawah semua, gini. Jadi waktu itu saya akhirnya melihat, nggak fair buat perusahaan saya untuk menggaji saya sebagai presiden direktur karena waktu. Jadi kalau mau full time pun, saya tahu bahwa saya tidak akan nganggur. Kalau saya jadi full time, saya tahu saya akan lebih efektif buat Tuhan. Jadi bukan karena lebih enak. Kalau mau bilang lebih enak, enakan jadi businessman, bro. Ya kan? Semua karpet merah, ya kan? Kalau marah nggak ada yang sakit hati kalau jadi bos. Kalau jadi anak sultan lebih enak. Oke. Baik, satu pertanyaan terakhir kok sebelum kita tutup. Teman-teman, anyway tadi Ko Andi bahas banyak banget tentang bisnis. Nanti di workshop bisa lebih deep lagi. Kita ada 2 praktisi dari IG Jogja juga yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Teman-teman bisa ikut di workshop nanti. Dan ini pertanyaan terakhir, ini mungkin lebih general, keluar dari topik bisnis tadi. Shalom Ko, gimana caranya ngadapin perasaan susah untuk memulai lagi? Karena sudah gagal dan jatuh dalam di awal. Jadinya malas untuk berharap karena takut kecewa. Ya, oke. Jadi gini, darah Yesus memang tidak membuat kita amnesia. Ya. Tapi darah Yesus membuat kita punya masa depan yang baru. Bukan berarti kita bertobat darah Yesus, gue nggak ingat lagi dulu masa lalu gue pernah jatuh apa-apa. Well, makanya saya bilang di dalam rumah itu adalah rumah opportunity, ada kesempatan. Tapi yang lebih penting bukan memberi kesempatan, tetapi mempersiapkan orang untuk menghadapi kesempatan. Jadi yang saya lakukan buat anak saya tahu seringkali memang naik sepeda, kalau nggak jatuh nggak jago, orang bilang begitu. Tapi saya bukan berarti jatuhlah sana gitu, enggak. Tapi saya kasih dia helm. Saya kasih dia make sure kamu, karena lutut kalau udah pecah itu bahaya. Ada pakai knee cap, pakai shoulder cap, pakai helm, kalau bisa pakai pelampung, pakai apa begitu. Saya make sure dia itu. Jadi kalau sampai dia jatuh pun dia nggak trauma. Nah makanya sebab banyak orang jatuh tapi jatuhnya sakit dan berbunyi besar karena dia nggak persiapan. Nah oleh sebab itu
Kalau kamu pernah dulu jatuh untuk mulai lagi, ya memang yang pertama kamu doa. Ya. Ucap syukur. Memang mungkin luka itu masih kelihatan. Tapi jadikan luka itu bukan takut, tapi rasa syukur. Terima kasih. Saya pernah jatuh, tapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Ya. Saya juga pernah mengalami jatuh di bisnis. Saya pernah hampir membangkrutkan salah satu company saya. Saya sempat tertuduh. Saya sempat, mau lari waktu itu rasanya. Tapi di situ saya belajar untuk menang dan ujung-ujungnya Tuhan memulihkan perusahaan itu lewat tangan Tuhan sendiri, bukan tangan saya. Karena Tuhan tahu kalau saya yang memulihkan, saya yang sombong. Ke tangan Tuhan. Yang akhirnya perusahaan itu masih sustain sampai hari ini. Gak jadi bangkrut begitu ya. Jadi menurut saya begini, kejatuhan ataupun hal apapun, seringkali Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan seringkali supaya kita belajar. Memang kayak kesannya nggak enak kok Tuhan kita izinkan jatuh ya. Tapi itu kita belajar supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama, nggak jatuh di luka yang sama, atau jadi orang yang memperingatkan orang lain. Hati-hati itu lubang, hati-hati jangan lakukan seperti saya lakukan. So segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah seperti itu. Jadi anything nggak ada yang buat kita bisa nggak jalan kok. Everything good. COVID good, ya kan, krisis ekonomi good, ya kan, kapan lagi kita nggak usah pakai, ya kan, anak-anak cewek nggak usah pakai lipstick, good kan, pakai masker terus sekarang, pengiritan, ya kan. Jadi kalau kita bisa melihat semuanya itu mendatangkan kebaikan, nggak trauma. Kalau sampai pun jatuh, anggaplah itu ujian, gagal, ambil lagi, belajar lagi, ujian lagi. Gitu, Tuhan berkati. Amin. Jatuh tak sampai tergeletak. Wow, luar biasa. Teman-teman boleh kasih reaction, boleh kasih jempol, kasih applause buat Ko Andi Cokro biar bisa lihat di sini. Katakan walaupun di mute bilang thank you Pastor Andi Cokro. Ya. You're welcome. Dengan telinga iman bisa mendengar ya kok suara-suaranya dari Sabang sampai Merauke. Oke, sebelum kita tutup, tadi karena udah doa penutup, Ko Andi bisa closing statement. Oke. Ya, saya percaya senang sekali dan saya bisa semua saudara berkata future is bright, ya. Tapi saya percaya jangan kejar apa yang bisa datang sendiri, ya. Saya percaya asal kamu menyehatkan keadaanmu hari ini, sehat secara roh, jiwa, tubuh. Saya percaya bertumbuh menjadi besar, bertumbuh menjadi pintar itu pasti terjadi. Banyak orang pusing gimana menjadi besar, tinggi, dan kuat. Tetapi sekarangnya nggak dijaga. Kalau engkau setiap hari menang, tanpa berasa, 1 tahun engkau menjadi lebih dari pemenang. Jadi take one step by step bersama dengan Tuhan. Maka future-mu pasti cemerlang. God bless. Amin, haleluya. Let your kingdom invade.